Amerika Serikat mengizinkan sekutu-sekutunya di barat untuk menyuplai Ukraina dengan jet tempur canggih, termasuk F-16. Sebelumnya Amerika Serikat juga mengirim rudal anti-radar AGM-88 dan bom pintar JDAM untuk melawan pasukan Rusia. AGM-88 berfungsi mendeteksi, menyerang, dan menghancurkan situs radar atau pemancar. Di Ukraina, rudal AGM-88 dipasang ke jet-jet tempur MiG-29 untuk melakukan serangan udara. Sementara bom pintar JDAM adalah bom dengan bantuan sinyal GPS yang punya tingkat akurasi tinggi dan bisa dipasang di berbagai senjata. Kelebihannya bisa mengubah bom tak berpemandu yang berbiaya rendah menjadi persenjataan berpemandu yang presisi dengan jarak yang lebih jauh hingga 72 km. Bom JDAM dimuat di pesawat seperti bom lainnya. Pilot lalu memasang koordinat dan bom JDAM kemudian akan menuju koordinat target dan boom. Bom pintar ini pertama kali dipakai di Afghanistan dan hasilnya sangat akurat. Tapi itu tidak berlaku di Rusia. JDAM yang diterbangkan Ukraina yang disebut sebagai senjata paling presisi justru berulang kali gagal dan kehilangan targetnya. Apa yang menyebabkan senjata-senjata canggih Ukraina kehilangan targetnya? Nah, ini yang akan kita bahas. Jawabannya adalah pengalaman Rusia dengan teknik anti-GPS. Rusia sukses dengan taktik perang elektroniknya, mengacaukan GPS dan mengganggu proses penargetan senjata. Rusia menyadari penggunaan senjata berpemandu yang terutama dipandu satelit akan sangat berbahaya. Nah, untuk mengantisipasi itu, Rusia kemudian menyalahkan jammers, Krasukha-8, Pol-21E, dan R-330Z-8 Zytel. Target utama Krasukha-4 ini adalah elektronik radio udara dan sistem udara yang dipandu oleh radar. Kemudian Pol-21E bertugas untuk menangkal, mengganggu, dan menekan senjata yang menggunakan navigasi satelit. Sementara R-330Z-8 Zytel bertugas untuk mendeteksi, melacak, dan memacetkan sistem komunikasi satelit yang memanfaatkan sistem navigasi dari GSM dan satelit Navstar. Hasilnya, smart bomb gak bisa menggunakan satelit GPS sebagai titik referensi navigasi. Smart bomb ini jadi buta dan akhirnya melesetlah dari sasaran. Bukan cuma ngerusak target smart bomb seperti JDAM, taktik perang elektronik juga efektif dalam mencegat roket kendali HIMARS. Padahal HIMARS ini adalah senjata paling ditakuti dalam pertempuran di Ukraina. Senjata yang sukses mengubah peta konflik dan juga memainkan peran kunci sejak digunakan Ukraina musim panas lalu. Berperan penting membantu Ukraina merebut sejumlah besar wilayah yang diambil alih Rusia. Bahkan, HIMARS dibuat semakin efektif untuk mencegah pemblokiran Rusia dan Ukraina yang sangat bergantung pada HIMARS. Tapi masalahnya, dalam beberapa bulan terakhir nih, rudal HIMARS jadi nggak efektif lagi di medan pertempuran. Alasannya jelas. Karena kemampuan Rusia untuk mengontrol spektrum elektromagnetik untuk menurunkan, menetralkan, ataupun menghancurkan kemampuan tempur musuh. Dan setidaknya ada sekitar 5 brigade perang elektronik untuk jamming di medan perang yang dimiliki Rusia. Nah, sebelum kita lebih jauh, penting untuk mengetahui lebih jauh juga nih tentang alutsista perang elektronik yang dipakai sama Rusia. Yang pertama, Krasukha-4. Sistem Krasukha dipasang di sasis BAS 6910-022. Seperti yang sudah dijelaskan, tugasnya itu adalah mengganggu radar udara. Rudal setelah macet lalu diberikan target palsu yang jauh dari target awalnya untuk memastikan kalau si rudal ini tidak lagi jadi ancaman. Kemampuan Krasukha-4 untuk mengganggu radar sebuah rudal bisa sampai di jarak 300 km. Lalu Pol-21E sendiri bisa menghentikan sinyal elektromagnetik yang digunakan untuk berkomunikasi melalui sistem satelit GPS, Galileo, GLONASS, dan Beidou. Pol-21E terdiri dari perangkat ECMR-340RP yang biasa dipasang di tiang operator jaringan seluler. Sebagai akibatnya nih, rudal nggak bisa secara akurat menentukan koordinat target. Fungsinya hampir sama dengan Pol-21E, hanya saja setiap antena dari Pol-21E bisa memblokir gelombang elektromagnetik hanya sampai jarak 25 km dengan ketinggian 125 derajat. Tapi soal kemampuannya,
Pole 21E sudah terbukti. Pole 21E pernah menjatuhkan drone kamikaze Stris milik Ukraina. Selanjutnya R330Z8 Zytel yang juga dipasang di sebuah truk. Seperti yang udah dijelaskan tadi, tugasnya itu mengganggu peralatan komunikasi satelit sampai radius 30 km. Tujuannya untuk mendeteksi, melacak satelit dan membuat sistem komunikasi dan navigasi jadi macet, tapi dalam waktu yang terbatas. Yang lebih canggih nih ada RB341V Lear 3. Selain bisa dipasang di truk, RB341V Lear 3 ini juga dipasang di drone Orlan 10 dengan fungsi yang tetap sama. Menonaktifkan jaringan seluler dan memanipulasi transmisi radar atau udara. Sebagai contoh, jika pasukan Rusia mau mengirimkan propaganda ke warga sipil atau perintah palsu ke tentara Ukraina, maka mereka ini akan menggunakan RB341V Lear 3 dengan membajak jaringan seluler lokal. Serem ya. Dan satu lagi sistem peperangan elektronik yang dipakai Rusia dan paling efisien. Sistem ini bernama Murmansk BN. Sistem ini dirancang untuk mengganggu komunikasi jarak jauh. Peran utamanya itu adalah untuk menghilangkan gelombang frekuensi tinggi dari pasukan NATO. Murmansk BN ini bisa mengganggu sistem komunikasi sampai jarak 8.000 km atau seluruh wilayah Eropa. Bukan cuma mengganggu komunikasi militer lawan, Murmansk BN ini juga bisa mengganggu peralatan komunikasi seluler warga sipil. Bisa dibilang nih, bagi Rusia, sistem peperangan elektronik itu adalah jantung peperangan modern yang menjadi pengganti pertempuran tradisional. Sistem ini sangat penting bagi pasukan militer untuk mengganggu, mendeteksi, dan menipu kekuatan musuh. Kalau mau dijelaskan secara sederhana, sistem peperangan elektronik dibagi jadi 3. Serangan elektronik, perlindungan atau penanggulangan elektronik, dan dukungan elektronik. Tapi yang paling sering digunakan Rusia adalah serangan elektronik. Ini emang jadi keahlian Rusia dalam perang elektronik, khususnya dalam mengganggu GPS jarak jauh yang bisa dibilang gak bisa atau tidak dapat ditandingi sama negara lain. Hanya saja, sistem ini ternyata punya dampak negatif. Di beberapa kota besar di Rusia, di perbatasan, bahkan di negara-negara tetangganya, sangat sering terjadi kelumpuhan koneksi GPS. Bahkan sistem ini menyebabkan sektor penerbangan mengalami gangguan sinyal. Wah, serem ya. Sistem perang elektronik Rusia juga berdampak dan bisa jadi kelemahan bagi pasukan mereka sendiri. Alasannya, sistem ini memengaruhi kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan beroperasi. Kalau ditanya sejak kapan sih Rusia menggunakan sistem peperangan elektronik? Sebenarnya bukan hanya saat perang Ukraina sistem peperangan elektronik ini digunakan. Di Suriah saat militer Amerika Serikat melakukan operasi, militer Rusia beberapa kali mengganggu drone militer Amerika Serikat beroperasi. Sistem peperangan elektronik Rusia memblokir dan mengacaukan penerimaan sinyal dari satelit GPS ke drone yang menyebabkan drone tidak berfungsi bahkan akhirnya tertabrak. Masalah pemblokiran sinyal GPS sangat sering terjadi, apalagi saat Presiden Vladimir Putin mengunjungi suatu daerah. Tapi di Ukraina, sistem perang elektronik Rusia semakin tambah kuat. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, gangguan sinyal berkali-kali terjadi. Di awal-awal perang saja nih, dari ribuan drone yang Ukraina punya, sekitar 90% jatuh karena hilang kendali. Dan sekarang menjadi tambah kuat. Dalam hal ini Rusia benar-benar menunjukkan sikap yang jauh lebih defensif, di mana mereka ini benar-benar fokus untuk mencegah insiden di tanah airnya.